Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Buletin Sumatera Utara. Pemirsa, pengusutan kasus sertifikat laut berjalan sangat lambat. Padahal dorongan dari Presiden dan DPR sudah ada. Begitu juga atensi media. Muncul istilah hantu laut yang disebut-sebut menjadi faktor penghambat. Apa maksudnya? Berikut ulasannya untuk Anda. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asif, menjadi pembicaraan publik sejak terjadi debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pekan yang lalu. Nama Arsin bahkan disinggung dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid beberapa hari yang lalu. Arsin pun dikabarkan tak terlihat di rumahnya lagi. Metro TV mencoba melihat langsung rumah Arsin di Jalan Kalibaru, Desa Kohot yang lokasinya sekitar 1 km dari kantor Desa Kohot. Rumahnya berada di bawah jalan, di samping jalan begitu yang agak menjorok ke bawah. Ini rumahnya memang lantai 1 dan di samping saya ini adalah mobil dinas dari Kepala Desa Arsin. Kemudian di sebelah sana ini ada satu unit mobil yang memang sudah sering banyak di media juga gitu. Mobil sedan jenis Honda Civic dengan plat nomor B412SIN. Ini kalau memang kita padukan 3 huruf dan 3 angka ini seperti membentuk nama dari kepala desa sendiri, yakni Arsin. Kepala Desa Kohot menjadi salah satu kunci untuk membuka tabir sertifikat hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik di kawasan perairan Kabupaten Tangerang yang ditanami pagar laut. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengaku heran mengapa pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah Provinsi Banten tidak menindak Kepala Desa Kohot. Nah, kita sesalkan satu lagi, pemerintah daerah, ASN-nya, ini kepala desa belum diapa-apakan oleh bupati atau oleh gubernurnya. Pak Nusron sudah mencopot gitu. Kepala desa udah jelas nyata-nyata bersalah kok tidak ada perhatiannya. Nah, ini yang bersalah di sini ada banyak, termasuk PPAT. PPAT itu yang membuat akte tanah. Akte tanah kok laut aja diaktekan oleh notaris PPAT-nya, itu kena juga dia. Kendati Arsin tidak tampak lagi, kuasa hukum Arsin menyatakan kliennya siap memberikan keterangan terkait dengan penerbitan SHGB dan SHM. Saya jawab, sangat siap, dan itu sudah dilakukan. Pada tanggal 30 beliau sudah datang ke KKP dan sudah menjelaskan, menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, kurang lebih 15 pertanyaan dalam durasi waktu 11 jam. Dan itu menurut saya suatu hal yang yang positif, bentuk kepatuhan beliau. Dan ini pada saat beliau menyampaikan di KKP itu, beliau mengapresiasi ini kesempatan yang luar biasa bagi beliau untuk menyampaikan hal-hal yang beliau ketahui yang terjadi di desanya sesuai dengan tupoksi dan kapasitasnya. Dan klien juga menyampaikan terima kasih kepada KKP yang sudah sudah menerima, mendengarkan, lalu kemudian mendokumentasikan dalam klarifikasi tersebut. Dan beliau merasa bahwa KKP telah memberikan keadilan dengan perlakuan yang sama, dengan pelayanan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Terkait surat SHGB dan SHM di perairan Kabupaten Tangerang ternyata tidak sebatas melibatkan Kepala Desa Kohot saja. Beredar dokumen yang menunjukkan 16 surat berkop kantor desa ke kantor ATR BPN Tangerang yang isinya seragam, yakni permohonan survei tanah di perairan. Masing-masing desa berbeda luasannya. Salah satu surat berasal dari Desa Kronjo. Ditemui di kediamannya di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kronjo Nurjaman mengaku baru mengetahui keberadaan surat ini dari media sosial. Ia memastikan bahwa surat ini adalah surat palsu dan dirinya tidak pernah mengajukan pengajuan kepada kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang terkait dengan bidang tanah ini. Ini ada surat dari Desa Kronjo gitu disebutkannya. Ada beberapa nama dari warga yang mengajukan SHGB gitu. Berarti ini
surat yang ini? Palsu. Berarti ini palsu ya? Palsu. Tanda tangannya pun beda, stempelnya pun beda. Udah kita cek secara detail, kemarin ada tim dari Polda juga udah cek palsu. Berarti ini udah dipastikan kalau ini sebenarnya 100%. Proses pengusutan penerbitan SHGB dan SHM di perairan Tangerang menurut mantan Kabarisskrim Polri Susno 2J sebenarnya mudah. Nah kita berharap silakan mulai dari mana. Mau ditangkap yang magar lautnya dulu, sudah jelas siapa yang membayar, ada Mandor Mehmet, ada di atasannya Mehmet, ada lagi Ali Wijaya dari mana duitnya, telusuri duitnya dari mana, jadi follow the money. Mau ditangkap kepala desanya dulu silakan, tapi kepala desanya bukan satu ya, bukan hanya kohort aja. Itu ada berapa desa yang menerbitkan sertifikat itu, tangkapi semua, udah terbukti itu, nggak perlu lambat-lambat gitu. Dan saya yakin Mabes Polri akan gesit dan cepat bertindak. Oh, ini kasusnya tidak terlalu sulit meriksanya, yang jelas dokumen palsu. Tidak ada itu sawah, tidak ada itu tambak, tidak ada apa itu. Kemudian dimulai dari mana lagi ditangkap? Itu Pak Nusron, hebat. Kementerian ATR, BPN sudah memecat atau memberhentikan 8 karyawan. Nah 8 karyawan itu sudah terbukti bersalah. Tinggal pidananya kepada Polri. Tidak mungkin Pak Nusron akan menjatuhkan hukuman pidana di situ. Dia kan hanya menyelidiki prosedurnya tidak benar, persyaratannya tidak benar, sertifikat itu tidak beres. Nah, siapa yang menerbitkan? Inilah manusia-manusianya, ada 6 atau 8 tadi. Lanjutkan aja di situ, tangkap aja. Kemudian bos-bos yang besar, para pemilik sertifikat yang ada sekian ratus itu paling tidak mulai sekarang diadakan pencekalan untuk berpergian ke luar negeri. Jangan sampai bebas berkeliaran, supaya kelihatan negara ini ada. Lalu mengapa proses pengusutannya lamban? Secara berkelakar, Susno menyebut hal itu terjadi karena ada hantu laut. Jadi ada intervensi, Pak Susno? Tak perlu dibicarakan intervensi. Karena suatu lembaga Presiden sudah perintahkan, DPR sudah perintahkan, Komisi sudah perintahkan, media sudah perintahkan. Ini tersiot-siot, ada apa? Hantunya apa? Hantu laut ini mungkin yang bergerak. Jadi yang bisa melawan hantu laut ini butuh keberanian yang besar ya Pak Susno? Nyali yang besar ya, tapi kalau nyalinya waduh nanti saya begini, wah saya sudah begini dahulunya, ada gini. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Sekarang rejim sudah berganti, semua sudah berganti, ya udahlah, sweet mental. Harus berpihak pada rakyat. Istilah hantu laut yang dimunculkan oleh Susno 2J menjadi menarik karena betapa tangan-tangan tak tampak ternyata membuat memegang otoritas tidak berkutik. Secara konseptual, Indonesia memang negara hukum. Namun, sayangnya itu berhenti di level konsep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.